Kelompok Hizbullah telah mengeluarkan peringatan keras kepada Zionis agar tidak melancarkan serangan terhadap Lebanon dan Palestina. Ketua Blok Loyalitas Perlawanan Hizbullah, Muhammad Ra'ad, mengatakan bahwa Zionis tak mampu memperluas perangnya ke Lebanon karena pasukan IDF yang kelelahan. Bahkan ia mengkritik taktik perang psikologis Zionis pada Selasa 16 Juli 2024. Ra'ad mengatakan bahwa pejuang perlawanan Hizbullah terus melemahkan kemampuan Zionis. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah dalam pidatonya menyebut akan membalas serangan Zionis jika negara Israel terus melakukan serangan terhadap warga sipil. Hizbullah akan membalas dengan menargetkan pemukiman baru dan ilegal Israel dengan rudal. Ia juga memperingatkan bahwa tank Israel yang memasuki Lebanon akan menghadapi konsekuensi yang parah. Nasrallah turut membela tindakan Hizbullah di jalur Gaza dan membenarkan apa yang dilakukan Hamas. Tindakan itu menandai pembukaan front dukungan Lebanon dalam konfrontasi Banjir Al-Aqsa sebagai kemenangan bagi rakyat Palestina. Surat kabar Ibrani melaporkan pada Rabu 17 Juli 2024, Gerakan Pembebasan Palestina Hamas masih sanggup menjalankan kegiatan operasional tempur lapangan. Serangan itu tetap diluncurkan meski 9 bulan terakhir terlibat konflik dengan pasukan pertahanan Israel. Saat ini kelompok Hamas sedang melanjutkan produksi senjata sendiri termasuk drone. Tentara Israel memperkirakan Hamas masih memiliki rudal jarak jauh dan rudal yang mampu mencapai Tel Aviv dan Yerusalem. Media Israel melaporkan rentetan roket yang diluncurkan dari jalur Gaza ke Sderot dan area sekitar perbatasan Gaza. 1 orang dilaporkan terluka akibat serangan itu. Adapun IDF mengklaim akan mengintersep sejumlah besar roket yang datang ke wilayah pemukiman. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menyampaikan penghormatannya kepada para pejuang Gaza yang gagah berani serta kepada masyarakat Palestina yang sabar dan tabah. Dalam pidato memperingati 10 Muharram, Nasrallah menegaskan bahwa perjuangan terus-menerus kaum perlawanan menandakan kemenangan bagi semua orang di wilayah tersebut yang telah menanggung agresi dari Zionis. Nasrallah menyatakan bahwa dukungan Hizbullah meluas ke Palestina, jalur Gaza yang tertindas, tepi barat, dan rakyat Lebanon. Pihaknya menekankan bahwa ada 3 negara yang masih menderita secara langsung akibat serangan, agresi, dan terorisme Israel, yaitu Palestina, Lebanon, dan Suriah. Ia juga memuji dukungan Yaman terhadap garis depan Gaza yang mampu membuat Israel kewalahan. Untuk pertama kalinya, tentara IDF mengakui kekurangan tank karena kerusakan yang terjadi di garis depan di Gaza dan utara. Hizbullah mengancam IDF agar tidak datang ke Lebanon karena militan Lebanon akan menghancurkan semua tank Israel. Hizbullah akan meluncurkan roket dan menargetkan pemukiman yang belum pernah menjadi target sebelumnya. Mereka tidak akan menghentikan operasi ini selama agresi terhadap Gaza masih terus berlanjut. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengancam akan menargetkan kota-kota Israel yang belum pernah menjadi sasaran. Ancaman itu dilayangkan pada Rabu 17 Juli 2024 seusai 5 orang tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak Suriah. Tak hanya ancaman, pasukan Hizbullah menembakkan sekira 100 roket yang menargetkan beberapa wilayah Israel Utara dalam 4 gelombang terpisah. Mereka terus menyerang warga sipil akan mendorong perlawanan untuk meluncurkan rudal ke pemukiman yang sebelumnya tidak menjadi sasaran. Hizbullah menekankan kepada Israel agar menahan diri dari serangan darat ke tetangganya di utara. Lantas Nasrallah juga mengancam agar Israel tak memasuki wilayah Lebanon. Pemimpin Hizbullah itu menyebut akan menghancurkan semua tank IDF jika nekat memasuki perbatasan. Nasrallah berjanji akan melanjutkan serangan terhadap Israel selama perang di Gaza berlanjut dan membantah rumor bahwa penyelesaian diplomatik telah dicapai. Ia juga berjanji akan membangun kembali kota-kota perbatasan dan menjadikannya lebih indah dari sebelumnya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang gabungan Kongres yang rencananya dilaksanakan pada 24 Juli mendatang. Sebelum keberangkatan tersebut, warga Israel kembali memprotes dan melakukan demo besar-besaran di Tel Aviv. Mereka mencegat Netanyahu bertolak ke Washington tanpa kesepakatan sandera.
AFP merilis video ribuan warga Israel kembali melakukan unjuk rasa terkait sandera di jalur Gaza. Dilaporkan keluarga sandera yang ditahan di Gaza berkumpul di Tel Aviv untuk memberikan tekanan kepada Netanyahu. Forward News melaporkan para demonstran melakukan unjuk rasa dengan penuh air mata dan kemarahan. Keluarga sandera dari Daniela yakni Orly Gilboa mewakili para demonstran yang lain meminta agar Netanyahu tidak mengikuti kongres tersebut. Sebaliknya ia meminta agar Netanyahu melakukan pidato yang berisi pernyataan soal kesepakatan sandera. Menurutnya hal itu yang justru akan mengembalikan kekuasaan Israel, kegembiraan hingga harapan bagi negara tersebut. Desakan senada juga disampaikan oleh Ketua Rabbi Edward Sandrau untuk Yahudi Soviet dan Eropa Timur di Universitas Ibrani Yerusalem, yakni Jonathan Dekeljan. Ia mengatakan sebaiknya Netanyahu menghadiri kongres setelah kesepakatan sandera selesai. Jonathan menyebut itu akan menjadi kemenangan yang pantas bagi Israel. Seorang wanita warga Gaza membuka kembali restoran di tengah perang yang berkecamuk dengan Israel. Restoran ini dibuka di bangunan di Han Yunis yang rusak karena serangan militer rezim Zionis. Heba Al-Halak yang membuka kembali restorannya buka suara. Diakuinya, dibukanya kembali restoran ini sebagai bentuk keteguhan dan kebangkitan dirinya setelah ditinggal keluarga. Di lain sisi, Israel terancam diserang 200 rudal Hizbullah. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. رقم البيت هذا بشيء باللحمه هذه Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.